Oke, kita akan lanjut nomor 15 ya. Nomor 15. Saya bahas satu, mau yang mana? Nggak mau? Lewat. Yang D. Yang D. Yang D. Lebih gampang dari yang B ya. Hah? Yang B, yang D. Yang D, dodol. Ya, yang susah. Yang D. Oke, saya bahas yang D. Belum tentu bisa juga. Saya gambar ulang ya. Yang D gambarnya seperti ini. Ih, bolpennya nggak keluar lagi. Ntar. Tapi jelek. Bentar. Oke, penggaris. Nggak keluar lagi. Jadi ada daerah seperti ini. Kemudian ini ada busur lingkaran dengan jari-jari 2. Ini sekian, gitu ya. Ini 1, ini 2. Nah, coba ini mau dinyatakan dalam koordinat polar. Jadi S gitu ya, sebutnya daerahnya S. Bentar. Daerah S ini harus dinyatakan sebagai R, theta. Jangan gitu. R-nya dibatasi apa? Theta-nya dibatasi apa? Kalau nggak bisa, ya mungkin harus dipecah 2 gitu ya. Gabungan daerah polar. Tapi kita coba dulu. Daerah ini yang konstan theta-nya atau R-nya? Hah? Ngelihatnya gimana? R. Theta. R katanya. Tapi nunjuk theta gimana? Kalau R konstan tuh pasti R-nya antara 2 busur lingkaran. Itu R-nya antara R1, R2. Kalau theta-nya konstan tuh pasti antara 2 garis daerahnya. Nah, yang ini yang cocok mana? Tetanya, Pak. Tetanya ya. Tetanya dari mana saya harus hitung? Dari titik potong bawah sampai atas. Yang bawah mana ini ya? Segini, betul? Geser. Sebentar, kok geser? Ini bolpennya nggak benar. Dari situ sampai yang merah. Sampai sana, betul? Jadi tetanya dari sini, teta yang biru sampai yang merah gitu ya. Ke sana. Jadi tetanya berapa? Ini titik berapa ya? Atau yang positif dulu aja, yang gampang. Ini kalau 1, ini persamaan yang biru adalah mana? Ambil dulu warna biru. Yang biru adalah kurvanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Atau saya mau menentukan sudut ini. Kalau ininya 1, X-nya 1 berarti Y kuadrat sama dengan 3 ya. X-nya 1 di sini. Ya, X-nya 1. Yang atas saja dulu, X-nya 1. Jadi Y-nya sama dengan plus min akar 3.
Ini berarti titik 1, akar 3. Ini 1, min akar 3. Nah, nggak istimewa ya. Tangen akar 3 itu istimewa nggak? Ini sudutnya berapa ini? 60 derajat. Oh, ya akar 3 istimewa ya. Jadi ini pi per 3, yang bawahnya minus pi per 3 gitu. Ya. Jadi tetanya dari min pi per 3 sampai pi per 3. Buat nyari sudutnya tangan ya Pak selalu Iya, ya? ya. Kan ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi kalau saya bagi Y per X, bawah bagi atas, sama dengan sin per cos sama dengan tangen theta. Ini. Y Oh iya Pak. dibagi X. Akar 3 dibagi 1. Jadi tetanya bisa dihitung. Oke ya, ini saya hapus. Nah, kemudian R-nya gimana R-nya? Nah, R-nya kita tarik total gini. Bentar, cari dulu warna. Warna apa? Warna hijau. Nah, total di sini tarik dari pusat. Tapi melalui daerah hanya di sini. Kita harus rumuskan yang kiri itu R-nya berapa, yang kanan R-nya berapa. Yang kanan dulu gampang, ini R-nya berapa? Yang kanan R-nya selalu 2, betul? Kan ada di busur lingkaran, R-nya sama dengan 2. Yang kiri ini tegak nih. Ini garis apa nih? Kita belum tahu, kita hitung dulu. Yang kirinya ini adalah garis X sama dengan 1. Jadi R, apa X tuh? R cos theta ya. Dan 1. Jadi kita harus menyatakan R fungsi theta. R sama dengan 1 per cos theta sama dengan secant theta. Ini R-nya. Ini berarti adalah grafik R secant theta yang tegak. Jadi sini secant theta. Begitu. Sampai 2. Paham nggak? Totalnya bukan di dalam daerah ya Pak? Hah? Totalnya di dalam bukan daerah ini. Totalnya coba saya ulangi ya. Totalnya itu di sini di dalam daerah. Tapi tarik dari pusat koordinat. Ini nggak masuk, ini yang depannya nggak masuk. Yang ini aja yang masuk. Nah, setelah itu harus merumuskan ini kirinya itu berapa R-nya, kanannya berapa R-nya gitu. Kirinya itu kan garis lurus. X sama dengan 1. Tapi harus dinyatakan dalam polar, jadi X-nya ganti ini. Jadi R-nya ketemu sekian, jadi R-nya yang kiri adalah secant theta. Kanannya busur lingkaran, luarnya bukan kanannya. Bisa? Diam aja, anggap aja bisa. Lanjut. Lanjut atau mau nanya silakan. Diam aja kayak di kuburan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor berikutnya. Mana slide-nya? Nah, nomor berikutnya. Ke atas. Tentukan persamaan Kartesius dari fungsi-fungsi berikut. Jadi dibalik dikasih polar. Kan Kartesiusnya bisa nggak ini semua? Tinggal ganti aja R cos theta dengan X, R sin theta dengan Y. Ketemu dah. R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya.
Jadi kuncinya coba saya bahas aja satu lah. Kalau suara saya nggak kedengeran, tolong dibilang ya. Yang 16C aja. R kuadrat min 6R cos theta min 4R sin theta tambah 9 sama 0. Nah, kita ingat X itu R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan khusus ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Nanti kalau di ujian boleh langsung dipakai. Hilang lagi. Ini bolpen. Nggak keluar. Ngaco nih. Bentar. Nunggu bolpennya muncul. R kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y gitu ya. Tambah 9 ke 0. Beres dah. Suruh sketsa grafiknya di soalnya. Ya kalau mau sketsa. 4Y, Pak. Hah? Kan R sin theta sama dengan Y. Itu harusnya min 4. Hah? Itu Pak bukan tambah 4 Minus, tapi min minus 4. plus. Oh. Ini. Min gitu ya. Nah, kalau diminta gambarnya juga, kalau gambar kita kuadratkan sempurna. X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan berapa ya? Ini min 9 ke belakang, ini tadi ketambahan ini. Jadi harus dikurangi 9. Kurangi 9. Kurangi 4. Tambah 9 ya, tambah 4 gitu. Iya. Kan pindah ruas. Sama dengan 4. Jadi ini tak lain lingkaran pusatnya di 3,2. Jari-jarinya 2. 3,2. Jari-jarinya 2. Jadi pas menyinggung ini ya. Nah, karena jaraknya ini 2. Oke, itu mudah. 16. Kemudian 17. Mau yang mana? Sok milih. Mau soal yang mana yang dibahas? Halo? Apa lagi dibaca dulu? Siapin dulu, tinggal nanya. Kalau dibaca mah udah bisa semua tahu-taunya. Yang pendek aja nih soalnya. Kan biasanya yang C itu paling susah, yang belakang. Tapi ini enggak ada yang susah nih, semua sama gampangnya ini. Ya udah yang C. Sama susah, Pak. Pas aja Pak, salah satu. Ya, yang C aja bacanya pendek, gampang. Kalau daerahnya rasanya sama aja, nggak ada yang lebih sulit, nggak ada yang lebih gampang. Saya bahas ya. S daerah kecil di batasnya R4 sin theta. Kalian pegang ininya ya, supaya saya nggak usah bolak-balik. Nah, pegang soalnya. Ya Pak, pegang. Ya. Pegang. Jangan dipegang, dilihat kita. Kita suruh pegang. Ya, kenapa nurut disuruh yang sesat? Oke, S adalah daerah terkecil yang dibatasi oleh, saya tulis ulang sama R4 sin theta. Kemudian satu lagi apa? Tetanya sama dengan pi per 6. Ya. Kita gambar dulu daerahnya. Hitung luas daerah S dengan menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. R4 sin theta gambarnya gimana? Nggak tahu ya? Sama-sama nggak tahu ya? Apa? Ini gambarnya gimana nih? R4 sin theta. Susah ya? Grafik min tapi max minnya 4. Saya susah, saya bawa gambarnya mah ke koordinat kartesius dulu aja.
Ini saya kaliin R ya. Idenya kenapa? Supaya ini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang ini jadi apa? Y ya. Ini untuk ngegambarnya aja. Y kuadrat sama dengan 4Y gitu. Ini gambarnya X kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan berapa tuh? Ketambahan 4 jadi 4 ya. Itu. Jadi ini gambarnya tak lain lingkaran jari-jarinya. Jadinya 2. Pusatnya 0,2. 0,2 di atas. Jadi ini agak bawah. Susah benar. 0,2. Ini jari-jarinya 2, bukan jari-jarinya 4. Gitu ya. Ini kayak lingkaran nggak? Hilang lagi tintanya. Sebel pisan. Lingkaran ya. Aduh, kasihan lingkarannya. Lingkarannya asli. Ini eraser lagi. Pusatnya ini jari-jarinya 2. Kalau kuliah di sipil mah udah nggak lulus aja nih. Oke, ini jadi R sama dengan 4 sin theta. Daerah terkecil yang dibaca theta pi per 6. Mana pi per 6? Theta pi per 6, 60 derajat ya. 30 derajat. Pi per 6. Nah, nih. Theta sama dengan pi per 6. Daerah terkecil katanya. Jadi daerahnya yang ini betul? Bukan yang atas. Kan di soalnya S adalah daerah terkecil yang dibatasi oleh 2 grafik ini. Oke, sudah dapat. Kemudian, sebentar, ini soalnya kok aneh. Fungsinya kok nggak dikasih. Coba kita lihat lagi ya. Hitunglah luas daerah S. Oh, hitung luas daerah ini ya. Menggunakan integral polar. Oke. Daerahnya ini. Oh, di teori belum saya kasih nih. Oke lah. Tapi sekarang aja. Ini kenapa jadi gini atasnya? Oke, sekarang saya mau nyatakan dulu S-nya sama dengan warnanya. S-nya dulu sama dengan himpunan R, theta. Yang konstan mananya? Theta-nya belum tahu juga. Yang konstan mana di sini? Di daerah ini. Hah? Apa? Theta. Pokoknya kalau R yang konstan harus di antara 2 busur lingkaran ya. Daerah ini jelas enggak di antara 2 busur lingkaran. Maksud 2 busur lingkaran tuh dia harus terletak antara apa dengan apa gitu. Ininya. Jadi tetanya yang konstan. Ini tetanya berapa? Sampai berapa? Daerah yang saya lagi warna ini. 0 sampai pi per 6. Pi per 6. Pi per 6. 0. R-nya itu caranya gimana? Di total. Bentar. Di total tengah-tengah. Tarik dari pusat koordinat. Paling kecil R-nya berapa? Paling kecil berapa? Paling kecil 0. 0. Kemudian kanannya, luarnya grafik ini ya, 4 sin theta kan? Kan grafik ini. R sama dengan sekian gitu. Nah, oke. Kalau luas daerah itu, nah ini yang belum. Saya mau jelaskan dulu di sini. Kalau saya punya grafik ini, Y sama dengan Fx dari A sampai B, koordinat biasa dulu. Ini.
maka kita punya apa? Integral lipat atas daerah R dari 1 dA itu apa? Hah? Luas R kan ya? Luas R, betul? Sebenarnya ini kalau digambarkan interpretasinya gampang, 3 dimensinya juga. Di sini ada daerah definisi gitu ya. Ini Y, ini X, ini ada daerah definisi gitu. Kalau ini tingginya 1, ini kan berarti nilai fungsinya 1, setnya 1 semua. Ini 1. Maka volume ini sama dengan luas bawahnya dikali tingginya 1. Gitu ya. Nah, jadi untuk ngitung luas ini sebenarnya kita menghitung volume pada integral lipat 2 menghitung volume yang nilai fungsinya 1 fxy-nya. Gitu ya. Jadi luas sama dengan integral R 1 dA luas. Oke, kita perlakukan sekarang ke yang ini. Ini kenapa jadi, oh ini pindah. Oke, kita hitung sekarang. Jadi luas L sama dengan integral atas apa tadi daerahnya S dari 1 dA. Cuma ini mau dihitung dalam polar. Dalam polar ya menjadi, terjemahkan aja S-nya tadi harus yang R dulu, yang fungsi 4 sin theta, yang konstan belakangan, satunya nggak saya tulis, ini jadi R apa? D apa? R D theta. Nah, udah tinggal hitung aja. Sama dengan 0 pi per 6 RDR jadi setengah R kuadrat, batasnya 0,4 sin theta, d theta, masukkan batasnya dulu, setengah R kuadrat 4 kali 4, 16 bagi 2 jadi 8. Ini apa ini? 0. Ya, 0 d theta. Ini integralnya gimana? Yang berikutnya? 1/3. Enak aja. Kayak X pangkat 2. Enggak. Oh iya. Sin kuadrat sama cos kuadrat direduksi jadi apa? Tetanya berarti dibikin jadi cos dulu kan, Pak? Hah? Jadi setengah min. Betul. Jadi ini dibuat setengah min setengah cos 2 theta. Baru integralkan ya. Oke. Ya, bisa. Bisa. Aduh. Lanjut lagi. Mana soalnya? Oh, ini. Is 18 banyak benar. 18. Tentukan integral lipat berikut dengan mengubahnya ke dalam integral dalam koordinat polar. Sketsalah daerah pengintegralannya terlebih dahulu. Itu memang udah harus. Mau yang mana? Satu aja dulu ya. Tiap soal. Nanti kalau ada waktu ya tinggal sama kalian dilengkapi. Yang mana? Bahas. Hah? Nggak usah dibahas. Syukur. Bahas atau Pak? Bahas. Kedengarannya nggak usah dibahas. Enggak, Bapak aja salah dengar tadi. Nah, ini suara si kumis lah ya. Apa rasanya gue? Nggak tawain dosen nanti ujian nggak bisa. Mau yang mana nih? Yang C aja tengah-tengah ya. A, B, C, D, E, tengahnya C. Udah, yang C. Saya salin dulu soalnya. Aduh, lupa. Panjang soalnya. Oh, tapi saya sakti deh.
Saya salin dulu. Apa yang C? 1, 2. Tadi 2x min x kuadrat. Hebat ya saya bisa ingat gini. X kuadrat ditambah y kuadrat pangkat min setengah dy dx. Bukan hebat karena saya buka dua file di layar satu lagi, ada soalnya lagi. Oke, sekarang rumus langkahnya mau diubah polar harus menuliskan dulu daerah pengintegralannya ya. Jadi kita tulis dulu R-nya. Saya tulis sini. Himpunan awalnya XY kan? Yang aslinya. Ini Y, jadi ini batas Y, ini batas X. 1, X-nya 2. Kemudian Y-nya 0, Y-nya sampai akar 2. Pindah iris, suka hilang nggak, Pak? 2x min x kuadrat. Gitu? Tiap langkah kalau ada yang nggak paham tanya ya langsung. Langkah kedua gambar. Karena kita nggak bisa merumuskan dalam koordinat polar gitu kalau nggak gambar dulu. Gambarnya berarti harus menggambar x sama dengan 1. Ih, hilang lagi bolpennya. Bengal pisan. Tuh, nggak mau keluar. Ntar. Ini si window-nya nih yang ngaco sejak update. 92. Kemudian harus menggambar Y sama dengan 0. Kemudian harus menggambar Y sama dengan akar 2x min x kuadrat. Yang ini agak susah, kita kuadratkan dulu dengan memperhatikan Y-nya nanti harus positif. Y kuadrat sama dengan 2x min x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambahi kuadratkan sempurna. Kuadratkan sempurna menjadi apa itu? Pindah ruas dulu lah. Min 2x tambah y kuadrat sama dengan 0. X min 1 kuadrat ditambah y kuadrat. Tadi ketambahan 1 itu. Nah, kita gambar daerahnya. Set, lurus. Pusatnya 1, itu. Oke. Ini XY saya gambar pakai warna lain. X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Nggak kelihatan warna itu. Sama aja kayak hitam. Pilih warna hijau. X sama dengan 1. X sama dengan 1. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 0. Saya pilih warna lain. Y sama 0 ini. Satu lagi ini. Lingkaran pusatnya di 1,0. Ini ya pusatnya. Yang lingkaran pilih warna lain lagi. Pusatnya di sini. Jari-jarinya 1. Jadi menyinggung ini ya. Harus jari-jarinya harus ke sini. Ini juga harus sampai sini. Nah, ini tingginya 1, ini tingginya min 1. Jadi daerahnya mana? Di antara yang hijau tadi. Yang hijau itu kan ini dari 1 sampai 2. Pak, ya? Y-nya bukan yang positif aja karena dikuadratin. Oh ya, pintar. Bukan tadi bilangnya. Yang bawah nggak ikutan ya. Jadi gambar lagi. Ini ya. Betul.
Tadi Y-nya di antara yang ini Y0 sampai ini. Berarti panahnya yang ke sana ya. Habis lagi tintanya. Sana ya. Di antara Y sama 0, ini yang horizontal dan yang lingkaran. Yang ada dua-duanya berarti yang ini aja, betul? Yang ada hijau dan oranye panahnya. Oke, saya akan hapus supaya nggak terlalu rumit. Jadi saya sekarang sudah punya daerahnya adalah yang ini. Aduh. Yang ini daerahnya ya. Jangan oranye dong. Abu-abu muda. Daerahnya ini. Oke. Rumuskan maunya apa tadi? Dalam polar katanya integralnya. Kita rumuskan dalam polar. Bagaimana merumuskannya? Di daerah S ini. S dalam polar harus R, theta. Nah, yang konstan mananya lagi nih? Tetanya. R atau theta? Tetanya. Tetanya. Sebentar. Nggak mungkin R-nya karena nggak di antara dua busur lingkaran ini ya. Dan harus di antara dua busur lingkaran yang berpusat di 0,0 kalau R-nya konstan. Ini R-nya nggak konstan. Berarti tetanya. Daerah ini tetanya paling kecil berapa? Paling besar berapa? Paling kecil 0. Paling kecil 0, paling besar ini saya garis. Itu ya. Besar 45. Itu 45 gitu? Oh ya, 45. Ini 1,1 nih ya. Titik 1. Jadi katanya 0 sampai pi per 4. R-nya kita total di tengah. Tarik dari pusat koordinat, tapi hanya yang melalui itu. Nah, yang ini. Jadi ini harus kita rumuskan. Kirinya berapa R-nya, kanannya berapa. Kirinya ini R apa? Yang hijau tadi X sama dengan 1 kan? X sama dengan 1, jadi R cos theta sama dengan 1, atau R sama dengan sepercos secant theta. Jadi ini secant theta R-nya. Yang busur lingkaran tadi apa? Kita lihat lagi fungsinya ke atas. Yang busur lingkaran harus saya buat dalam polar. Awalnya ini ya. Y, atau ini aja. Ini. Kan ini dengan ini sama dan memperhatikan Y-nya tadi positif. Y-nya harus positif. Oke, jadi apa ini? Jadi R cos theta min 1. Wah, susah. Nggak mau. Susah. Kita mau ngeluarin R-nya. Enggak, gampang deh. Coba R cos theta min 1 kuadrat ditambah Y kuadratnya R sin theta kuadrat sama dengan 1. Ini menjadi R kuadrat cos kuadrat theta min 2R cos theta tambah 1 ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 1. Yang ini dengan ini tinggal R kuadrat aja. Ya. Ini yang saya garis bawah dengan ini jadi R kuadrat min 2R cos theta sama dengan 0 gitu ya. R-nya keluarin dan R-nya nggak 0 ini di busur lingkaran ini R-nya nggak 0, saya bagi R.
R min 2 cos theta sama 0, atau saya dapat R sama dengan 2 cos theta. Nah, gampang juga ternyata. Jadi ini R lagi. R sama dengan 2 cos theta. Begitu? Ya, udah ada S-nya ya gampang. Kita mau ngitung integralnya. Balik ke sini. Ini fungsinya dulu. Fungsinya saya tulis dulu. Fungsinya sendiri. Terus di sini fxy-nya sama dengan tadi apa ya, lupa lagi. X kuadrat ditambah y kuadrat pangkat min setengah dalam polar menjadi apa? F-nya dalam R theta. Ini tinggal R kuadrat pangkat min setengah sama dengan R pangkat min 1 sama dengan 1 per R. Nah, dengan demikian maka integral lipat ini supaya nggak capek nulisnya, sebut aja K itu ya, sebagai nulis ulang ini menjadi integral lipat, tinggal salin di sini, harus yang R dulu ini. Secant theta 2 cos theta, tetanya 0 pi per 4, fungsinya jadi 1 per R, kali, jangan lupa, R dr d theta. D theta dr. Dr d theta, betul. Nah, ini kebetulan dicoret, enak sekali. Ini masukin batasnya. Tinggal dr d theta. Dr diintegralin jadi R, masukkan batasnya. Gitu ya. Oke. Paham tidak? Paham nggak? Mudah-mudahan. Hah? Paham. Paham, Pak. Oke. Kalau paham, saya lanjut. Kalau ada yang nggak paham, nanya. Jangan diam aja ini. Kalau diam aja, gimana saya taunya? Nah, berikut ini kita bahas soal tutorial 7 nomor 19. Hitung volume benda yang dibatasi oleh grafik ini dan grafik ini. Nah, yang pertama kita rumuskan dulu. Yang persamaan pertama, ini saya tulis dalam bentuk permukaan yang standar, seperti ini. Dan ini adalah sebuah elipsoida. Elipsoida dengan di bidang X, Y gambarnya berupa lingkaran jari-jari 3. Kemudian ini elipsoidanya adalah permukaan yang melengkung ini. Elipsoidanya di sini hanya digambar yang di atas bidang X, Y saja. Sebenarnya ada 2 dengan yang di bawahnya. Dan itu simetri, nggak kita gambar sebagian lagi. Kemudian untuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama 4. Ini hanya muncul X dan Y. Jadi dia berupa silinder. Di bidang X, Y gambarnya adalah lingkaran jari-jari 2. Kemudian karena setnya tidak muncul, maka tinggal kita lakukan penarikan ke atas dan ke bawah sejajar sumbu Y sehingga terbentuk silindernya. Ini bagian yang di bawah bidang X, Y, silindernya juga nggak kita gambar. Nah, jadi dengan demikian ruang yang dimaksud adalah yang terletak di luar silinder tapi di bawah permukaan elipsoida ini. Jadi daerah definisinya adalah di antara 2 lingkaran ini. Lingkaran jari-jari 2 dan lingkaran jari-jari 3. Itu menjadi alas dari benda.
Nah, kita gambarkan di sini di bidang XY, daerah definisinya. Kemudian kita rumuskan dengan menggunakan koordinat polar karena ini bentuknya simetri lingkaran. R-nya antara 23, θ-nya antara 0, 2pi. Kemudian ya integrannya, artinya yang harus diintegralkan adalah tinggi ini dari alas sampai ke atap. Nah, ini tingginya ditentukan oleh si fungsi ini. Jadi tingginya adalah nilai setnya, kita rumuskan seperti ini. Nah, karena kita hanya menghitung yang di atas bidang X, O, Y, maka yang dipakai hanya yang tandanya plus. Ini saya tuliskan dalam koordinat polar seperti ini. Karena kita akan hitung pakai koordinat polar. Dengan mengingat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, didapat tinggi set adalah sebesar ini. Jadi selanjutnya tinggal ngitung aja. Volumenya adalah, ini daerah definisinya karena dua-duanya dibatasi konstan, boleh yang mana aja dulu. Ini θ saya hitung belakangan, ini R-nya dulu. Ini tadi tinggi ruangnya, kali R, dr, dθ. Kemudian ini ada dikali 2 karena ruangnya simetri, ada yang di bawah bidang X, O, Y. Simetri. Jadi kita kalikan 2 saja. Nah, ini kita hitung. Masukkan batasnya. Kemudian integralkan lagi terhadap θ. Maka diperoleh hasilnya. Demikian. Cap dari tadi, mana? Kok nggak keluar? Oh, ini nih. Sorry. Jadi nanti ini nomor 19 saya ulang nanti di videonya. Sekarang nomor 21 dulu. Ini mah sendiri. Pokoknya jumlah penduduk itu sama dengan kepadatan dikalikan luas daerah. Nah, jadi luas daerah itu nanti sebagai batas integralnya, ini yang fungsi yang diintegralkan. Nomor 21. Cari titik pusat massa dari lamina yang dibatasi oleh kurva berikut. Berikut dengan rapat massanya ini. Oke, coba kita salin dulu soalnya. Supaya sambil dikerjakan terbayang. Ada kurvanya dibatasi Y sama dengan E pangkat X, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1, rapat massanya adalah 2 min X min Y. Oke, kita sketch di ini dulu daerah pengintegralannya. Kalau daerah pengintegralan cukup di bidang X ya. E pangkat X itu salah lah. Ini harusnya asimtot ke 0. Nah, gitu ya. E pangkat X, Y sama dengan 0 itu sumbu X sama dengan 0 kiri, sumbu Y, X sama dengan 1. Jadi daerahnya ini ya, 1. Nah, kita nyatakan daerahnya dalam Y atau X sederhana. S sama X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya 01. X-nya 01. Y-nya di antara total tengah, bawahnya, atasnya. Kalau Y lihat ke atas, bawah lihat. 0 sampai E pangkat X gitu. Nah, dengan mudah massanya dulu. Massa M kecil
integralnya dari 0,1 0 pangkat X. Masa itu rapat masa. Itu 2 min X min Y. Ini rapat masa. Kali. Ini D apa? DY DX gitu ya. Gampang sekali. Kemudian harus ngitung momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X itu, kalau terhadap sumbu X berarti jarak Y-nya. Dikali. Nah, tinggal yang itu aja ya. 0,1 0 pangkat X ini dikali Y ya. X min Y dy dx. Momen terhadap X yang besar kalau momen ya. 0 pangkat X ini tinggal dikali momen terhadap X. Terhadap Y, sorry. Terhadap Y berarti momen terhadap sumbu Y berarti jarak X ya. X kali 2 min X min Y dy dx. Ini dihitung dulu, nanti pusat massa X garis, Y garis sama dengan momen dari Y dibagi massa, momen dari X dibagi massa. Selesai. Hitungannya sendiri lah ini integral. Ya, gampang. Habis. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Lanjut kuliah? Mau lanjut nggak kuliahnya? Atau mau nanti aja hari Selasa? Lanjut, Pak. Apa-apa? Nggak kedengeran? Oke. Ada yang minta lanjut, kenapa? Hah? Apa? Ada yang minta lanjut tadi. Ada yang minta lanjut. Berapa orang lanjut? Kalau lanjut saya masuk ke lanjutin teori. Mau lanjut teori? Lanjut, Pak. Hah? Apa nggak kedengeran? Lanjut. Lanjut, cenah. Supaya cepat habis ya. Sebentar, ini kenapa soalnya nggak bisa muncul? Oh, ini.